Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh ada. Siapa? Yusuf. Oh Yusuf. Yusuf kenapa tidak masuk? Oh sakit. Oh baik. Yang lain masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka kegiatan pada hari ini, sekaligus kita mendoakan teman-teman kalian yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita yang masuk hari ini semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita membaca doa, membaca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, terima kasih semuanya. Hari ini karena hari ini adalah merupakan pertemuan yang kedua setelah dulu minggu kemarin kita pertemuan pertama ada penjelasan tentang materi kita yaitu tentang Al-Quran Hadis, dan pagi hari ini kita melangkah ke materi yang kedua yaitu tentang pengertian Al-Quran dan nama, begitu juga sifat-sifat Al-Quran itu. Sebelum kita mulai, coba kalian tulis ya sebagai pemantik pada pagi hari ini. Kalian tulis satu nama Al-Quran dengan artinya ya selain Al-Quran ya. Silakan kalian tulis nama lain Al-Quran yang pernah kalian dengar tanpa membuka buku, HP, dan yang lain. Silakan, waktunya 2 menit saja. Baik, terima kasih sudah berkesempatan untuk menulis nama lain dari Al-Quran. Sudah nulis semuanya? Ya, Alhamdulillah. Baik, coba sebutkan Syafiq satu nama lain dari Al-Quran. Ya, apa yang pernah kamu tahu? Alkitab. Apa arti Alkitab? Oh ya, tulisan atau menulis ya. Baik, kemudian selanjutnya coba Ainaya. Yang pernah didengar apa? Oh, Al-Furqan. Ya, apa artinya Al-Furqan? Oh iya, Al-Furqan itu artinya pembeda ya. Baik, ini nanti akan kita pelajari. Selain kita mempelajari tentang nama lain dari Al-Quran, kita juga akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran itu sendiri. Namun sebelum itu, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok besar. Jadi yang pertama, silakan yang kelompok A, kelompok laki-laki, nanti kebagian tentang meringkas ya atau membuat kesimpulan tentang pengertian Al-Quran baik dari segi bahasa ataupun istilah. Kemudian yang kelompok B yang perempuan nanti kebagian membuat ringkasan atau mencari materi tentang nama lain dan sifat Al-Quran berikut artinya. Kemudian nanti setelah itu Bapak minta beberapa orang untuk maju ke depan untuk menyampaikan ya, dari laki-laki perwakilan, dari perempuan juga perwakilan ya nanti. Untuk materinya silahkan kalian buka buku di HP kalian masing-masing, di PDF, buku PDF halaman 41. Silahkan dimulai sekarang, waktunya 10 menit. Silakan. Baik, waktu sudah 10 menit. Sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah selesai semua. Baik, selanjutnya silahkan kelompok A, kelompok laki-laki perwakilannya atau ketua kelompoknya untuk maju ke depan untuk menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dari segi bahasa ataupun istilah. Silakan. Baik, terima kasih kepada
Syafiq dan juga Muhammad Ali tadi yang sudah mewakili teman-temannya. Tepuk tangan untuk kelompok A. Baik, selanjutnya kelompok B untuk maju perwakilannya. Siapa yang maju? Ya, Ainaya sama Rima. Ya, silahkan. Silahkan dijelaskan ke teman-temannya tentang pengertian tentang nama lain dan sifat Al-Quran berikut artinya. Bahwa Al-Quran punya nama lain, begitu ya. Silahkan. Baik, sudah? Baik, terima kasih kepada dua kelompok. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Penjelasan yang luar biasa tadi ya disampaikan oleh teman-teman kalian. Baik kelompok A, kelompok laki-laki yang menjelaskan tentang pengertian dan juga baik dari segi bahasa ataupun istilah. Pun juga dari kelompok B, kelompok perempuan yang menjelaskan dan menyampaikan tadi tentang nama lain dan juga sifat-sifat Al-Quran berikut artinya. Luar biasa tadi penjelasannya. Perlu tambahi dari tadi penjelasan teman-teman. Silakan kalian dari apa yang tadi disampaikan atau yang Bapak akan sampaikan ini yang mungkin tadi belum disampaikan oleh teman-temannya, silakan ditulis, dicatat. Nanti di akhir akan kita adakan kuis ya. Adakan kuis. Al-Quran secara bahasa apa tadi disampaikan oleh temannya? Berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Quran, yang artinya adalah membaca ya. Jadi Al-Quran itu artinya adalah membaca, sehingga Al-Quran itu dibaca, selalu dibaca. Bahkan Al-Quran itu karena memang artinya itu dibaca, sehingga Al-Quran itu merupakan atau termasuk kitab atau buku atau bacaan yang selalu dibaca di penjuru dunia, bahkan 24 jam tidak berhenti ya. Kemudian selanjutnya pengertian Al-Quran menurut istilah apa tadi yang dijelaskan oleh Muhammad Abdi tadi adalah kalam Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang membacanya merupakan ibadah. Luar biasa. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu ya, disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya Al-Quran adalah firman, bukan hanya tulisan yang kita tahu. Sebenarnya Al-Quran yang sesungguhnya itu adalah firman Allah. Artinya kalau ada bacaan orang membaca Al-Quran, misalnya orang membaca itu juga Al-Quran walaupun tidak ditulis. Yang ada di hadapan kita yang ditulis, yang berbentuk mushaf, itu sebenarnya namanya mushaf atau Al-Quran yang ditulis di lembaran gitu ya. Itu adalah nama pengertian dari Al-Quran dari segi bahasa dan juga istilah. Selanjutnya nama lain Al-Quran ya, tadi yang disebutkan oleh teman-temannya tadi di awal juga sudah pintar-pintar ya, sudah beberapa menyebutkan nama lain ya. Mungkin yang tadi belum disebutkan oleh teman-temannya ada yang lain ya. Tadi apa? Ada Al-Furqan, artinya adalah pembeda antara hak dan yang batil. Artinya Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran itu menjelaskan ini yang batil, ini yang hak, yang benar, dan seterusnya. Selain itu Al-Quran juga ayat, adzikr. Al-Quran itu pengingat ya. Kemudian nama lain dan juga sifat Al-Quran yang lain, misalnya Al-Huda. Al-Quran itu petunjuk. Isinya Al-Quran itu semuanya petunjuk bagi siapapun yang membaca. Al-Quran juga syifa ya. Syifa itu artinya apa tadi? Obat. Selain asyifa ada lagi an-nur. Al-Quran itu cahaya ya. Al-mau'izah. Apa al-mau'izah itu? Ya, Al-Quran itu berisi tentang perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik, begitu ya. Nah, kenapa Al-Quran itu bisa memiliki banyak nama seperti itu? Karena Al-Quran fungsinya sebagaimana namanya itu.
Jadi misalnya Al-Huda petunjuk, ya Al-Quran itu petunjuk bagi siapapun. Al-Quran juga An-Nadhir. An-Nadhir itu peringatan bagi siapapun. Mungkin ada kita yang lupa diingatkan oleh Al-Quran dan seterusnya. Ya, itu adalah beberapa nama dan sifat Al-Quran yang patut kita ketahui. Kenapa harus kita ketahui? Karena dengan mengetahui nama lain Al-Quran, kemudian dengan mengetahui sifat-sifat Al-Quran, maka hati kita akan lebih mantap bahwa Al-Quran itu punya nama lain dan itu sekaligus menjadi fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Ya, baik anak-anakku sekalian semuanya, silakan tutup bukunya semuanya, HP-nya ditutup semuanya. Kita akan adakan kuis ya sedikit ya. Kira-kira kalian masih ingat apa tidak? Oke, baik. Coba Syafiq, apa pengertian Al-Quran dari segi bahasa? Ya, qara'a, yaqra'u, Qur'anan. Ya, apa artinya tadi? Membaca. Baik, coba selanjutnya Nurul Hasanah. Nurul Hasanah, apa pengertian Al-Quran menurut istilah? Ya, firman Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad, ya, melalui siapa? Malaikat Jibril, dan membacanya merupakan ibadah. Ya, baik, luar biasa tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Selanjutnya coba Muhammad Ali, sebutkan 2 nama lain Al-Quran, misalnya siapa? Nama lain Al-Quran misalnya apa? Ya, Al-Mau'idhah. Ya, apa artinya? Perkataan-perkataan yang baik. Baik, terus satunya lagi Al-Huda, petunjuk. Oh iya, baik, terima kasih. Coba yang perempuan, misalnya Uci. Iya apa? Al-Huda. Selain itu, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batin. Baik anak-anak sekalian, karena kalian sudah paham semuanya, luar biasa tadi sudah bisa menyebutkan tanpa membuka buku dan seterusnya, berarti insya Allah kalian sudah paham semuanya. Untuk selanjutnya nanti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mukjizat Al-Quran. Baik, terakhir anak-anakku sekalian, sebagaimana fungsi dari Al-Quran itu di antaranya adalah membaca, maka jangan sampai kita lupa membaca Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu ketika dibaca satu hurufnya akan diganjar berapa? 10 kebaikan. Jadi eman-eman sekalian anakku sekalian jika kita tidak membaca Al-Quran. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup pada doa pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.